Hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang berjudul dual problem. Oke. Di dalam setiap persoalan linear programming itu ada dua persoalan. Yang pertama kita lihat dari persoalan utama yang dikenal juga dengan istilah primal problem. Kemudian yang kedua dari persoalan rangkap atau yang dikenal dengan dual problemnya. Nah, dari dua persoalan tersebut maka persoalan primal itu harus kita selesaikan lebih dahulu, kita rumuskan lebih dahulu, baru kemudian menyusul untuk persoalan problemnya. Di dalam persoalan utama, atau yang dikenal dengan istilah primal, fungsi tujuan bisa kita tuliskan, maximize z sama dengan cx1 plus cx2 plus cx3, dan terusnya. Kemudian fungsi kendala bisa kita tuliskan seperti pada layar ini, kita bisa melihat fungsi kendalanya. Ini adalah fungsi kendala yang pertama, lebih kecil sama dengan H1. Ini fungsi kendala yang kedua, lebih kecil dari H2. Ini fungsi kendala yang ketiga, lebih kecil dari H3, dan seterusnya. Kemudian persoalan utama yang kita kenal dengan primal problem tadi dapat kita rumuskan di dalam persoalan rangkapnya yang disebut dengan dual problem. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa merumuskan dari persoalan asli primal menjadi persoalan rangka. Ada beberapa langkah, mari kita perhatikan. Langkah yang pertama, masing-masing variabel di dalam persoalan primal yang disimbolkan di sini adalah ZP. Itu kita rumuskan atau kita notasikan menjadi W. W1, W2, W3, dan seterusnya. Tergantung dari berapa banyak variabel itu. Kemudian, jika variabel yang kita notasikan menjadi W tadi, itu kemudian dikalikan dengan batasan fungsi kendala yang tadi adalah H1, H2, H3, dan seterusnya. Dan kemudian kita jumlahkan, maka kita akan memperoleh fungsi tujuan. Fungsi tujuan dual yang kita tuliskan di sini adalah ZD. Jadi di situ kalau yang primal tadi kita tandai dengan ZP untuk fungsi tujuannya. Kemudian yang persoalan dualnya kita bisa tandai di sini fungsi tujuannya sebagai ZD. Makanya fungsi tujuan kita bisa melihat inilah yang disebut dengan fungsi tujuan primal tadi. Kemudian kita bisa menuliskan menjadi fungsi tujuan dalam bentuk dualnya seperti yang ada di bawahnya. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kita akan membentuk pertidaksamaan fungsi kendala dalam notasi W juga. Ya, seperti yang langkah pertama tadi. Ya, kita notasikan menjadi W1, W2, dan seterusnya. Kemudian untuk pertidaksamaan yang menjadi pembatas dari masing-masing fungsi kendala tadi, kita rubah menjadi lawannya. Kalau sebelumnya adalah lebih besar sama dengan, maka diganti lawannya yaitu lebih kecil sama dengan. Dan demikian pula baliknya. Fungsi kendala primal untuk persoalan di atas, ya, kita bisa melihat tadi, ini adalah persoalan primalnya, fungsi kendala pertama, fungsi kendala kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, masing-masing, ya,
Ini juga kita ubah notasinya menjadi W1, W2, W3, dan seterusnya. Kita bisa melihat di sini sebagai penanda untuk lebih mudahnya nanti kita melakukan proses transformasi dari fungsi kendala prima ke fungsi kendala dual. Di sini sengaja diberikan warna biru, pink, hijau, dan seterusnya. Baris yang pertama itu nanti untuk variabel X-nya kita ganti dengan W. Kemudian untuk baris kedua juga demikian, diganti dengan W. Untuk baris ketiga kita ganti juga dengan W dan seterusnya. Untuk membedakan baris 1, 2, 3, tadi kita berikan notasi W1, W2, W3, dan seterusnya. Kemudian, bahwa fungsi kendala dual itu merupakan bentuk inverse dari fungsi kendala prima. Jadi, ini kuncinya di sini, bentuk inverse. Makanya, kalau fungsi kendala primanya tadi dituliskan seperti ini adalah fungsi kendala pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian, karena itu dalam bentuk inverse, kita akan mendapatkan fungsi kendala duanya, maka coba perhatikan. Baris pertama yang di situ warna biru, yang nanti kita tuliskan dengan notasi W1, kita tuliskan sekarang posisinya seperti ini. Ya, bukan lagi mendatar, tetapi vertikal ke bawah. Ya, hanya saja di situ setiap X-nya kita ganti dengan W1. Kemudian baris yang kedua demikian juga, yang warna pink. Di situ tidak lagi dituliskan mendatar, tetapi dituliskan vertikal. Dan setiap X-nya kita ganti dengan W2. Dan seterusnya sampai sebanyak berapa baris dari fungsi kendala itu. Nah, perhatikan juga, kalau di sana tadi adalah ketidaksamaannya dibatasi untuk masing-masing kendala primanya, itu dibatasi dengan lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan. Sekarang perhatikan di sini menjadi lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan. Oke. Perhatikan juga ketika di fungsi kendala prima, pembatasnya adalah H1, H2, H3, maka di sini dirubah menjadi C1, C2, C3, dan seterusnya. Apa itu C1, C2, C3? Itu adalah koefisien fungsi tujuan yang ada di bentuk prima. Jadi, perhatikan di sini, ini adalah fungsi kendala prima, kemudian dituliskan dalam bentuk inverse-nya, tuliskan vertikal, kemudian setiap baris itu disesuaikan, diganti dengan notasi, dan perhatikan tanda serta pembatasnya. Nah, inilah merubah, mengkonversi fungsi kendala prima ke fungsi kendala dua. Oke, perhatikan ya. Nah, setelah kita peroleh ya, dari langkah 1 dan langkah 2, maka kita mendapatkan sekarang formulasi yang sudah lengkap. ZD tadi adalah fungsi tujuan dual. Itu adalah H1W1, H2W2, H3W3 dijumlahkan itu semua, dan itulah nanti yang akan kita selesaikan dengan konsep minimize. Kemudian, fungsi kendalanya sekarang sudah menjadi seperti ini. Jadi sudah sesuai di situ, sudah menggunakan notasi W1, W2, W3. Seperti yang ada di fungsi kendalanya. Nah, inilah yang nanti akan kita selesaikan dengan pendekatan minimize. Nah,
ketika nanti kita sudah menyelesaikan dengan pendekatan minimum dan juga pendekatan maksimum, maka setiap persoalan di dalam linear programming Anda akan mendapatkan satu nilai yang sama. Jadi untuk setiap persoalan Anda bisa menyelesaikan dengan pendekatan maksimum dan juga bisa menyelesaikan dengan pendekatan minimum. Bagaimana hasilnya? Tentu akan sama.